dulu. Dah. Matiin dulu stop share screen-nya. Dah, gini maksud aku kan. 1, 2, 3 Latifah, Oke. videomu mana? Sebentar. Dah, saya mulai jam. Ya. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tugas besar sistem komunikasi seluler yang akan membahas mengenai Radio Network Optimization 3G UMTS. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya share screen. Perkenalkan, nama saya Alia Mahardika dengan NIM 16101043 dari kelas S1 TT 05A. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nursafitri, NIM 17101005 dari kelas S1 TT 05A. Perkenalkan, nama saya Dia Fikri Zamzami, NIM 17101010 dari kelas S1 TT 5A. Perkenalkan, nama saya Farhan Hayati, NIM 171014 dari kelas S1 TT 5A. Perkenalkan, nama saya Latifah Zainur Aini, NIM 17101021 dari kelas S1 TT 05A. Ya, perkenalkan, nama saya Yoga Adi Permana, NIM 17101040 dari kelas S1 TT 05A. Ya baik, itu adalah anggota dari kelompok 4. Selanjutnya saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Selanjutnya, yakni daftar isi. Untuk daftar isinya, ada UMTS Overview, kemudian ada arsitektur jaringan, ada proses optimasi jaringan UMTS, ada drive test pada jaringan UMTS, kemudian parameter-parameter optimasi jaringan UMTS, kemudian tools software optimasi jaringan UMTS. Masuk pada materi yang pertama. Baik, materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. UMTS Overview. Dalam UMTS Overview, yakni memiliki standar ya, yang kita tahu dikelola oleh lembaga riset telekomunikasi dunia, yakni 3GPP, yang dengan slogan Global Initiative. Jadi dalam setiap generasi 3G, generasi seluler itu memiliki yang namanya standar, baik itu 1G, 2G, dan 3G. Nah, untuk standar spesifikasi 3G, itu membuat kerangka kerja sistem telekomunikasi seluler generasi ketiga yang diberi nama dengan IMT 2000 atau International Mobile Telecommunication 2000. Nah, angka 2000 di sini memiliki 3 makna, yakni standar telekomunikasi bergerak. Memiliki 3 makna, yakni standar telekomunikasi bergerak diresmikan pada tahun 2000. Yang kedua ini memiliki kecepatan 2000 kbps atau 2 Mbps. Dan yang terakhir beroperasi pada frekuensi 2000 MHz atau 2 GHz. Jadi, dalam perkembangan telekomunikasi, ini mendorong keinginan pemakai untuk menghubungkan mobilitas dengan aplikasi multimedia. Nah, ini yang mendasari adanya revolusi yang jauh ya antara generasi kedua dengan generasi yang ketiga, di mana generasi kedua itu kecepatan internetnya masih sangat lambat, bahkan tidak bisa untuk memenuhi layanan data, sehingga dibutuhkan sebuah kecepatan yang cukup tinggi untuk menunjang pemutaran streaming video untuk mobile gaming, atau kemudian ada juga kebutuhan industri. Nah, ini 3G mampu untuk mengcover ini dengan kecepatan mencapai 2000 kbps. Oke. Untuk selanjutnya, yakni untuk konsep UMTS itu sendiri. Jadi,
kalau kita tahu ya, UMTS ini kan Universal Mobile Telecommunication System. Artinya sistem seluler generasi ketiga IMT 2000 yang berasal dari evolusi sistem seluler GSM atau 2G yang telah distandarisasikan oleh Europe Telecommunication Standard System atau ETSI. Sistem seluler UMTS sebagai pengembangan dari GSM menjadi standar global baru dengan kapasitas handling data yang tinggi 200 kali lebih cepat, yaitu mencapai 200 Mbps seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi yang saya bilang tadi ya, ada revolusi besar-besaran dari segi kecepatan data dari 2G ke 3G. Nah, mengacu pada gambar di atas, ini bisa dilihat ya untuk evolusinya dari GSM, yakni untuk kecepatan rata-ratanya itu 9,6 kbps, kemudian ada naik ya di sini ya pada tahun 996, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Nah, ini bisa dilihat ya untuk UMTS sendiri itu sudah bisa mencapai maksimum kecepatan itu sampai 2000 kbps. Oke, kita lanjut. Nah, untuk karakteristik UMTS. Nah, setiap generasi itu memiliki karakteristik yang tidak dimiliki generasi sebelumnya, yakni ada pembaruan dan maintenance yang lebih ditingkatkan dari sebelumnya. Nah, untuk karakteristik UMTS sendiri, itu yang pertama kapan saja dan di mana saja. Maksudnya teknologi ini bisa lebih fleksibel digunakan dan kemudian mengcover jarak yang luas dan juga mempunyai kapasiti yang cukup banyak. Makanya dinamakan kapan saja dan di mana saja begitu. Atau bisa dikenal dengan alat komunikasi saku yang praktis, ringan dan kecil. Nah, ini untuk mendukung generasi-generasi ponsel 3G ya. Karena kalau misalnya ponsel smart device yang sudah mendukung 3G, nah itu membutuhkan kebutuhan data yang sangat banyak begitu. Dan lebih membutuhkan fleksibilitas dalam pemakaian. Yang kedua, ada range layanan yang luas. Nah, yang dimaksud di sini adalah kemajuan teknologi yang demikian cepat, konsumen akan terus menuntut fungsi-fungsi baru pada layanan wireless. Maksudnya ialah layanan wireless masa depan harus menyediakan bukan hanya layanan yang sudah lazim, seperti komunikasi suara bergerak, tapi juga harus mampu memberi berbagai jenis layanan seperti layanan multimedia, akses internet, video conference, dan masih banyak lagi dengan kecepatan sampai 2 megabit per second. Lalu yang ketiga, yakni menjembatani jurang telekomunikasi. Yang istilahnya tadi yang sudah saya bilang revolusi ya, revolusi daripada generasi kedua. Nah, ini merupakan aspek penting pada UMTS yang memiliki kemampuan untuk menyediakan akses yang fleksibel dengan ongkos yang efektif ke jaringan telekomunikasi global pada negara-negara berkembang dan daerah yang belum berkembang di negara maju. Nah, ini bisa dibilang sebagai apa ya, karakteristik yang sangat reliable karena bisa menghemat ongkos untuk implementasi arsitektur jaringannya gitu, karena lebih cocok digunakan pada negara-negara yang sangat membutuhkan seperti negara berkembang gitu. Dan untuk karakteristik yang keempat, arsitektur jaringan yang dapat dikembangkan lagi. Nah, ini maksudnya pelajaran yang dapat dari sistem bergerak terdahulu adalah sebaik mungkin desain atau sebuah produk standar selalu memiliki kesalahan. Artinya setiap generasi 1, 2 itu mempunyai celah atau sesuatu yang harus diperbaiki di generasi ketiga. Makanya untuk karakteristik keempat ini lebih kepada maintenance-nya untuk generasi-generasi yang sebelumnya dan juga untuk generasi berikutnya, yakni untuk generasi 4G begitu. Jadi menciptakan teknologi untuk generasi yang lebih barunya itu seperti apa. Lalu untuk yang terakhir, karakteristik virtual home environment. Dengan
karakteristik ini, pengguna dapat menerima layanan yang sama persis dimanapun dan kapanpun ia berada, seperti layaknya ia berada di rumah tanpa ada perbedaan layanan. Nah, karena setiap penggunaan dari user itu memiliki tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda, apalagi dari segi kebutuhan layanan, kebutuhan penggunaan, dan ini ya target daripada cost itu sendiri. Makanya di sini ada yang namanya virtual home environment. Jadi pengguna bisa sama persis gitu dimanapun dan kapanpun ia berada. Nah, ini sama kayak karakteristik sebelumnya, ini mendukung seperti kapabilitas transport, source coding, seperti voice atau video decoding, terus customer service maupun sampai human machine interface. Nah, untuk memprediksi kondisi pasar secara akurat, kajian tentang spektrum dan regulasi yang diperlukan maupun untuk pengembangan berkelanjutan bagi visi UMTS, maka didirikanlah Forum UMTS pada Juni 1996. Nah, ini sebagai ini ya forum untuk pengembangan generasi UMTS selanjutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pemateri UMTS overview. Selanjutnya masuk pada materi arsitektur jaringan. Ya, silakan. Untuk materi yang kedua yaitu arsitektur jaringan. Sejarah arsitektur jaringan UMTS, yang pertama yaitu UMTS Rilis 99 atau yang biasa disebut UMTS Rilis 1, kemudian yang kedua UMTS Rilis 4, ketiga UMTS Rilis 5, keempat UMTS Rilis 6, dan yang terakhir adalah UMTS Rilis 7. Yang pertama UMTS Rilis 99, yaitu difinalisasi pada tahun 2000 yang dikembangkan dari Core Network GSM fase 2+, yaitu dengan adanya tambahan GPRS dan Camel. UMTS Rilis 99 ini bersifat macro diversity dan soft handover. Fitur yang disediakan, yang pertama yaitu menyediakan sebuah RAN baru dengan nama UTRAN, yang kedua menggunakan WCDMA sebagai air interference, tapi juga mendukung GSM, GPRS Radio Access Network, dan yang ketiga yaitu pita frekuensi yang lebar. Sejarah arsitektur yang kedua yaitu UMTS Rilis 4. Pengembangan UMTS Rilis 4 lebih mengarah kepada arsitektur sistem jaringan yang terdistribusi. Perbedaan dari versi sebelumnya adalah adanya migrasi dari jaringan suara circuit switch ke jaringan ATM atau IPCN. Adanya layanan-layanan broadcast dan layanan-layanan lokasi network assisted. Pemisahan antara user transport dan control plane pada domain CS yang dilakukan dengan memperkenalkan arsitektur mobile switching server, yaitu menggunakan MGW atau Media Gateway sebagai elemen yang mengatur user plane dan MSS mobile switching server sebagai elemen yang pengontrol MGW. Yang ketiga, UMTS Rilis 5 mengarah kepada sistem berbasis multimedia atau IP Multimedia Service (IMS) yang menyediakan komunikasi multimedia person to person dengan efisiensi. Evolusi ini mewujudkan perubahan menyeluruh pada model komunikasinya, baik suara maupun data, yaitu ditangani dengan cara yang sama dari terminal pengirim hingga penerimanya. UMTS Rilis 6 itu mengalami perubahan yang terletak pada kemampuan IP Multimedia Service, kemudian adanya pengenalan suara atau logat, speech recognition, Wi-Fi atau UMTS Internet Working, dan radio optimization. Yang kelima yaitu UMTS Rilis 7, disebut juga HSPA Plus atau HSPA Evolved, kemudian order modulasi yang lebih tinggi atau HOMS, multi antena teknik Q atau MIMO, dan optimasi pada VoIP lewat HSPA.
Pada gambar ini menampilkan arsitektur jaringan dari UMTS, di mana menggunakan Air Interference (PCDMA) dan merupakan evolusi atau perkembangan dan jaringan inti GSM. Terdiri atas 3 daerah yang saling berinteraksi, yaitu Core Network atau CN, UMTS Terrestrial Radio Access Network atau UTRAN, dan User Equipment UE atau Media Station MS. Untuk materi yang ketiga yaitu proses optimasi jaringan UMTS akan dijelaskan oleh Pak Nur Hayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini akan ada optimasi perencanaan jaringan pada wilayah jangkauan 3G, yaitu optimasi perencanaan jaringan pada wilayah jaringan 3G yaitu dengan metode tabus. Cara juga digunakan oleh Kompon pada tahun 2008 dengan perangkat permasalahan mengenai kontrol conference untuk teknologi 3G. Penelitian ini menggunakan model mathematical programming yang digunakan untuk menentukan di mana base station baru yang dapat digunakan dan bagian konfigurasi dari base station tersebut. Jadi beberapa penelitian yang dilakukan, kebanyakan metode yang digunakan adalah metode heuristik. Untuk itu pada penelitian yang akan dilakukan untuk mencoba dengan menggunakan metode yang lain, yaitu dengan menggunakan metode model Carlo. Optimasi perencanaan jaringan UMTS untuk menentukan lokasi dan tipe node B akan dilakukan pada salah satu operator yang akan dilakukan di kota. Selanjutnya yaitu proses optimasi. Di dalam proses optimasi jaringan akses radio seluler di sini yaitu proses di mana semua informasi mengenai hardware konfigurasi, hardware problem, konfigurasi antena. Di sini yaitu ada ketinggian, azimuth, dan tilting. Parameter setting, topologi jaringan, dan informasi aktivitas yang berkaitan dengan topologi jaringan. Definisi KPI yaitu Key Performance Indicator. Tujuan performansi jaringan harus dikumpulkan sebagai sebuah kesatuan informasi untuk melakukan analisis dan improvement pada sebuah jaringan seluler. Selanjutnya yaitu melakukan pengaturan jaringan. Pengaturan jaringan di sini yaitu ada 2 cara untuk melakukan pengaturan jaringan, yaitu dengan non-physical tuning atau BSS parameter, yang kedua dengan physical tuning atau tiling antena, antena relation, dan sebagainya. Dan tiling yaitu merupakan pengaturan sudut tiling evaluasi pada antena. Ada 2 jenis di sini yaitu ada mechanical down tiling atau MDT dan electrical down tilt itu EDT. Tujuan dari tiling adalah agar pancaran antena mengarah pada conference area yang seharusnya atau dominan area. Mechanical tiling adalah mengubah azimuth antena dan tiling kemiringan antena secara fisik. Dampak yang dihasilkan oleh mechanical tiling adalah berupa luas foto secara keseluruhan. Electronical tiling di sini yaitu untuk kegiatan mengubah daya pancar antena dengan cara mengatur parameter kelistrikan pada antena. Berbeda dengan vertical tiling, yaitu perubahan pada electrical field hanya akan berdampak pada ukuran main lobe yang dipancarkan oleh antena. Selanjutnya yaitu ada drive test pada jaringan UMTS. Ya, untuk drive test sendiri itu merupakan suatu pengukuran yang dilakukan untuk mengamati dan melakukan optimalisasi agar dihasilkan kondisi ataupun kriteria dari performansi jaringan. Drive test dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan rendah yang di dalamnya terdapat perlengkapan untuk drive test
atau bisa juga dilakukan secara manual atau walk test yang biasanya dilakukan di dalam sebuah bangunan atau area sekitar node B. Oke, next. Kemudian untuk fungsi dari drive test itu sendiri itu ada beberapa yang saya ambil ini. Dan yang pertama itu mengetahui coverage sebenarnya di lapangan, apakah sudah sesuai dengan prediksi coverage pada saat planning atau belum. Kemudian untuk mengetahui parameter jaringan di lapangan, untuk parameter ini sudah sesuai dengan parameter pada saat planning dan optimasi. Kemudian mengetahui performansi jaringan setelah dilakukan perubahan seperti penambahan atau pengurangan TRX. Kemudian mengetahui adanya interferensi dari sel-sel tetangga. Kemudian mencari adanya poor coverage atau daerah yang memiliki daya terima sinyal yang rendah. Kemudian mencari RF issue yang berkaitan dengan adanya drop call atau block call. Dan yang terakhir yaitu mengetahui performansi jaringan operator lain atau benchmark. Oke, next. Oke, selanjutnya terdapat pengambilan data pada drive test. Pengambilan data ini terdapat empat metode. Yang pertama itu SSV atau single site verification, di mana SSV sendiri ini merupakan metode drive test untuk memverifikasi kondisi suatu site bagus atau tidak. SSV biasanya dilakukan pada sebuah site baru yang baru on air untuk mengecek fungsionalitas seperti voice call, flash download, SHU atau SHO berhasil dengan baik, mengecek power yang dipancarkan sesuai dengan coverage plot, dan juga mengecek adanya swap feeder atau swap antena. Kemudian yang kedua itu terdapat drive test cluster, di mana pada drive test cluster ini merupakan drive test yang digunakan untuk mengukur jaringan suatu cluster atau daerah yang terdiri dari beberapa set namun hanya untuk satu operator jaringan. Dan yang ketiga terdapat drive test benchmark. Drive test ini merupakan metode drive test yang digunakan untuk membandingkan beberapa operator dalam suatu cluster atau daerah. Dan yang terakhir yaitu terdapat optimasi. Optimasi sendiri merupakan bagian analisa gangguan atau kekurangan service quality pada site yang sudah jadi. Kemudian next, kemudian mode pengukuran drive test. Pada pengukuran drive test sendiri itu terdapat 3 mode. Yang pertama test idle mode, di mana pengukuran kualitas sinyal yang diterima MS dalam keadaan idle atau tidak melakukan call atau SMS. Biasanya mode ini dilakukan hanya untuk mengetahui sinyal strength suatu area yang terindikasi low sinyal atau no service. Kemudian terdapat drive test dedicated mode, di mana pada pengukuran kualitas sinyal dilakukan dengan pendudukan kanal atau long call atau short call ke destination number tertentu untuk mengukur dan mengidentifikasi kualitas voice dan data. Dan yang terakhir yaitu quality of service, di mana pada pengukuran ini itu berkaitan dengan kualitas sinyal yang diikuti dengan pendudukan kanal dengan mode call setup dan call end dengan formula time atau moment sequence tertentu. Oke, next. Oke, yang kelima yaitu parameter optimasi jaringan MTS yang akan dijelaskan oleh Mbak Alia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter optimasi jaringan UMTS. Jadi, parameter jaringan UMTS ini terbagi menjadi 3. Ada Preset Signal Code Power atau RSCP. Yang kedua ada Energy Carrier to Noise atau EC or NO.
Yang ketiga itu ada throughput. Next. Yang pertama, Receive Signal Code Power atau RSCP. Pengertiannya itu RSCP sendiri adalah Reception Level atau RXL, yaitu tingkat kekuatan sinyal di jaringan 2G yang diterima ponsel, sedangkan untuk 3G atau UMTS menggunakan istilah Received Signal Code Power atau RSCP. Untuk skala sendiri dalam RSCP terbagi dua, yaitu skala RXL dan skala RCP. Untuk skala RXL antara minus 47 dBm sampai dengan 110 dBm bila menunjukkan angka lebih besar dari minus 85 dBm, berarti tandanya sangat baik. Sedangkan minus 92 dBm sampai dengan minus 85 dBm itu baik. 105 dBm sampai dengan 92 dBm itu berarti cukup baik, dan kurang dari 105 dBm tandanya kurang baik. Terus sedangkan skala RCP sendiri menunjukkan skala minus 47 dBm sampai dengan 120 dBm atau lebih. Minus 80 dBm tandanya berarti sangat baik. Untuk minus 92 dBm sampai dengan minus 80 dBm baik. Minus 102 dBm sampai dengan minus 92 dBm cukup baik, dan kurang minus 120 dBm tandanya kurang baik. Next. Yang kedua ada energy carrier to noise atau EC or NO. EC or NO sendiri adalah perbandingan antara energi tiap chip sinyal informasi terhadap sinyal interferensi atau sinyal derau. Disebut juga noise yang menyertainya. Pada intinya adalah perbandingan antara kuat sinyal yang dihendaki terhadap kuat sinyal yang tidak dikehendaki. Next. Yang ketiga ada throughput. Throughput adalah parameter jaringan 3G yang menunjukkan kecepatan transfer maksimum dari suatu sesi transfer data, upload maupun download ke suatu server. Next. Yang terakhir atau yang keenam menjelaskan tentang tool software optimasi jaringan UMTS yang akan dijelaskan oleh Latifah. Ya, untuk software yang digunakan yaitu software Atoll. Komponennya itu ada menu bar dan juga toolbar. Nah, pada menu bar ini terdapat beberapa tool seperti file, edit, view, dokumen, tools, windows, dan help. Untuk files itu bisa digunakan untuk new, open from zip, recent, close, save, save as, dan lain-lainnya. Itu tuh pada tool ini digunakan untuk bisa untuk membuat, bisa untuk membuka dokumen, bisa untuk menyimpan dokumen juga. Setelah itu terdapat edit. Edit bisa digunakan untuk meng-cancel atau membatalkan, meredo, meng-cut, mempaste, dan mengcopy. Untuk view bisa digunakan untuk refresh, pointer, move map, zoom, full screen, network explorer, geo explorer, event, viewer, panoramic window, legend window, set explorer, toolbar, status bar, distance measurement, triplex, rulers, dan scale. Untuk dokumen bisa digunakan untuk calculate, force calculation, data audit, data exchange, link with, unlink, dan properties. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk tools bisa digunakan untuk find on map, transport analysis tool, user configuration, distribute calculation, signal level, export to Google Earth, add-in and macros, configure, auto backup. Untuk Windows bisa digunakan untuk new map window, reset window layout. Dan yang terakhir, help bisa digunakan untuk help topics dan about account. Selanjutnya, nah untuk toolbar sendiri ini terdapat banyak tool, ada new, open, save, new from existing, refresh database, archive in database, import file, load user configuration. Jadi ini tool-tool ini bisa digunakan untuk membuat dokumen baru, untuk membuka dokumen, untuk menyimpan dokumen, untuk mengupdate data, menyimpan database, mengimport data, dan meload data user parameter dan data dari data yang ada. Selanjutnya, pada toolbar juga terdapat save user configuration file, cut, copy, paste, undo, redo, print, dan print preview. Nah, ini pada tool ini bisa digunakan untuk menyimpan parameter user, untuk memotong bagian clipboard, untuk mengcopy bagian yang dipilih, memasukkan konten, membatalkan perintah, melanjutkan perintah yang setelahnya, untuk mencetak dokumen, dan untuk bentuk dokumen yang akan dicetak. Selanjutnya pada toolbar juga terdapat help, signal level export, export to Google Earth, refresh, pointer, move map, dan preview view. Itu digunakan untuk bantuan untuk mengekspor sinyal level, untuk mengekspor entity ke Google Earth, mereload map dan folder, select item pada map, untuk men-drag map, dan untuk kembali ke zona lokasi sebelumnya. Ya, baik. Ya, baik. Itu dari kelompok 6 yang bisa disampaikan pembahasannya dari UMTS overview sampai dengan tools software yang digunakan pada jaringan UMTS. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, stop ya. Stop.